Infeksi massa nipah. Berdasarkan masuknya bakteri ke dalam organ kandungan, terbagi menjadi 3. Yang pertama ektogen, yaitu infeksi dari luar tubuh. 2. Autogen, yaitu infeksi dari tempat lain di dalam tubuh. 3. Endogen, yaitu infeksi dari jalan lahir sendiri. Infeksi nipah dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. 1. Manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam berulang-ulang. 2. Alat-alat tidak steril. 3. Infeksi droplet sarung tangan dan alat-alat yang terkontaminasi. 4. Infeksi nosokomial dari fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Infeksi yang terjadi saat intrapartum. 6. Ketuban pecah dini. Gambaran klinis infeksi nipah. Infeksi lokal, warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, lokea bercampur nanah, mobilitas terbatas, suhu badan meningkat. Infeksi umum, ibu tampak sakit dan lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernapasan meningkat dan sesak, kesadaran gelisah sampai menurun bahkan koma. Gangguan involusi uteri, lokea berbau, bernanah dan kotor. Penyebaran infeksi nipah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu infeksi terbatas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium. Infeksi yang penyebarannya melalui pena-pena pembuluh darah. Infeksi yang penyebarannya melalui limfe. Infeksi yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Penyebaran infeksi nipah pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium, yaitu vulvitis. Vulvitis pada ibu postpartum terjadi pada bekas sayatan, episiotomi atau luka perineum. Tepi luka berwarna merah dan bengkak, jahitan mudah lepas, luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan nanah. 2. Vaginitis. Vaginitis pada ibu postpartum terjadi secara langsung pada luka vagina atau luka perineum. Permukaan mukosa bengkak dan kemerahan, terjadi ulkus dan getah mengandung nanah dari daerah ulkus. 3. Servisitis. Tidak menimbulkan banyak gejala, luka serviks yang dalam dan meluas dan langsung ke dasar ligamentum latum dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke parametrium. 4. Endometritis. Biasanya demam mulai 48 jam postpartum dan bersifat naik turun. Kuman-kuman memasuki endometrium, biasanya pada luka implantasi plasenta dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh endometrium. Infeksi nipah yang penyebarannya melalui pembuluh darah. 1. Septikemia. Septikemia adalah keadaan di mana kuman-kuman atau toksinnya langsung masuk ke dalam peredaran darah hematogen dan menyebabkan infeksi. 2. Piemia. Piemia dimulai dengan tromblebitis pena-pena pada daerah permukaan, lalu lepas menjadi embulus kecil yang dibawa ke peredaran darah. 3. Tromboflebitis. Radang pada pena terdiri dari tromboflebitis pelvica dan tromboflebitis femoralis. Infeksi nipah yang penyebarannya melalui jalan limfe. Pertama, peritonitis. Peritonitis menyerang pada daerah pelvis. Pelvioperitonitis. Gejala klinik antara lain demam, nyeri perut bawah. Keadaan umum baik, sedangkan peritonitis umum gejalanya suhu meningkat, nadi cepat dan kecil, perut kembung dan nyeri. Terdapat abses pada capum Douglas defensi musculaire. 2. Parametritis. Gejala klinik parametritis adalah nyeri saat dilakukan periksa dalam, demam tinggi menetap, nadi cepat, perut nyeri. Sebelah atau kedua bagian bawah terjadi pembentukan infiltrat yang dapat teraba selama periksa dalam. Infiltrat terkadang menjadi abses. Infeksi nipah yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Infeksi nipah yang penyebarannya melalui permukaan endometrium adalah salpingitis dan oroporitis. Sekian, terima kasih.